Hey, morning Bayu. Kak, Bayu. ya, morning Kak. Oke, sorry ya, beberapa kali reschedule karena emang sibuk gitu. Aku Ya, langsung mulai aja Bayu ya. oke Kak. Oke. Nah, today kita masuk ke modul baru nih, Bayu ya. Ini kita modul keempat tentang list sama tuples. Tapi sebelum kita mulai nih, aku mau tanya dulu. Bayu pernah dengar kata-kata list sama tuple nggak? Apa Kak, baru kali ini? iya baru ini. List? Masa nggak familiar dengan kata-kata list? Pendaftaran ya, lupa juga Daftar, sih. ya kan? Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, maksudnya daftar nanti seperti apa? Habis ini, ya. Jadi gini, kita ada tas nih, the question and answer games. Ya. Jadi ini tuh the game generates a random question out of 100 possible ones and post it to the user. The receiver uh, answer is used to for the final comic sentence. Ini masih ingat ya? Random rand in Iya. dipakai buat Buat ngapa ngajak nomor? ya, nah, ini rand in 1 sampai 100. Berarti nanti yang keluar bisa angka berapa aja dari 1 sampai 100. Kesimpulannya di variabel num, ya kan? Nah, ini kita bikin semua yang possible, ya, semua possibility. Namanya kalau misalnya numnya 1 nanti muncul input. Masih ingat input buat apa? Eh, buat apa? Input, Masukin, input. buat Ya, interaksi masukin, gitu ya. Iya. masukin data. Ya. Jadi nanti kalau numnya 1 nanti buat language is spoken in French. Kalau nanti numnya 2 berarti what grows on an apple tree. Dan seterusnya. Jadi kita bikin pertanyaan acak sampai 100. Nah, nanti habis itu muncul really jawaban kamu I would never have guessed. Jadi contoh seperti ini. Ya. Jadi ini numnya contoh berarti keluarnya kan angka 2 tuh. Ya kan? Kok bisa 2? Nah ini. Nah, tadi. Kalau numnya 2 nanti pertanyaannya seperti ini. What grows on an apple tree? Nah, habis itu keluar print. Nih, really? Terus jawaban kita. Jawaban kita kan apples. Sama. I would never have guessed. Sampai sini paham nggak? Ya, masih sama kayak materi kemarin sih. Nah, jadi eh it is necessary to search for a selected number to get to the 100th question. You will have to perform 100 verification. Jadi kita butuh apa? Verifikasi 100 ini ya, 100 kemungkinan. Kalau misal kita punya case seperti ini. Nah, ini akan bikin kita lama ya. Bikin if, bikin answer, bikin elif lagi, answer lagi. Nah, nanti kita bisa permudah pakai yang namanya list kalau misal kita punya case seperti ini. Nah, gampangnya gini. Nah, list itu tadi benar, daftar, ya. Tapi secara gampangnya di sini, aku bisa bilang daftar itu dia seperti variabel biasa, Bayu. Tapi variabel biasa itu kita bisa isi dengan nilai lebih dari satu. Nah, contoh ini, kita punya results, variabel results, tapi ini aku bisa isi lebih dari satu. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh isian. Ada tujuh value, there are seven value. Ya, tiga dikasih kurung siku aja. Terus nanti cara nampilnya gimana? Pakai indeks ya. Sama seperti pas kita awal-awal ketemu ya. Kita pakai yang namanya indeks. Nah, di Python we start the index with zero ya, pakai nol. Jadi meskipun tadi ini isinya 7, mentok dia 6 ya. Kan kenapa? Karena kita mulai dari nol. Ya, benar isiannya 7 tapi mentok sampai 6 ya bagi ya. Jangan sampai nanti diisi sampai angka 7. Nah, itu biasanya yang sering salah. Nah, contoh seperti ini. Kalau kita mau print,
best results 0. Nah, berarti yang dimaksud 181. Nangkep nggak? Hmm, kayaknya. Kalau aku pengen nampilin ini, angka 178 berarti nanti gimana? Hmm. eh Gimana? Kalau aku pengen nampilin 178. Taruh Best 3. results, nah, 3. Nah, ya kan? 0, 1, 2, 3. Paham ya? Berarti ya? Ya. Nah, oke. Nanti ini ada apa sih? Kita bisa bikin list, dapetin itemnya, nampilin listnya, nambahin, hapusin item, menghapus list, terus juga mencari bisa, nyurutin data juga bisa. Tapi ini bentar, ya. Nih, kalau kita mau declare an empty list, kita bisa pakai list seperti ini, ya. Ini nanti kita akan bikin list kosongan, ya. Kosong belum ada isian. Atau bisa seperti ini bisa. Jadi ada dua cara. Bikin list seperti ini atau seperti ini. Langsung kita bikin list kosongan. Append, we use append for adding an item to the end of the list. Ya. Jadi ini kita pakai untuk nambah item di paling pojok. Jadi misal dari angka tadi ini, kita mau tambahin lagi, misalnya aku mau nambahin 190, ya, 190. Nah, berarti tiga nanti results dot append, nah, dalam kurung 190 seperti itu. Kalau mau nambahin item, nah, mana lagi tadi? Nah, terus ini kalau mau ngeprint semuanya bisa kita pakai print biasa. Nah, contoh ini, nah, aku copy. Nah, kelihatan apa terlalu kecil? Oh, iya kelihatan. Kelihatan ya? Ini berarti kita bikin list kosongan, kita isi input data, masuk ke partisipan ya. Partisipan bukan participants. Ya, nggak pakai S. Nanti kita cek, partisipannya itu nol nggak? Nah, kalau nggak nol berarti kita tambahin di participants. Append ya, kita append dari participant. Nanti kita input lagi, diulup lagi, di loop terus, ya. Kita looping terus, sampai nanti kita ngisi nol. Kalau udah nol berarti kita print. The group is typed participants. Coba ya. Oke. Nah, enter last name of participant. Oke, coba for example, I will fill the variable with Denny. Kemudian Pak Bayu ya. Nah, how to make it stop, Bayu? Taruh 0. Nah, nangkep nggak? Ya. Nah, jadi beda ya, ini participant, ini participants. Takutnya nanti kamu bingung, ya. Participants append, participant dapat dari sini. Participant itu, participants itu list, participant itu variabel biasa, ya. Oke, Apa yang tadi gunanya, Pak? gimana? Yang apa yang? Nambah, Oh, nambah nambah. item, ya. Jadi ini participants yang pakai sini kita pakai list, participant dia variabel biasa, ya. Jadi ini listnya kita tambah item participant, participants append participant, gitu, diulang-ulang. Oke ya. Apa mau tanya lagi? Enggak. Enggak. Nah, kalau tadi kita bikin list kosongan, kalau mau langsung diisi pun boleh. Seperti ini, participants, langsung diisi aja, gak apa-apa. Kayak tadi, langsung diisi aja. Kita mau apa, langsung isi. Kalau ini buat checking, Johnson ini ada di participants apa enggak? Kalau ada, berarti dia true. Kalau enggak ada, dia false. Buat checking aja. Ya. Kalau ini buat ngurutin pakai sort. Masih ingat kali ya? Awal-awal kita ketemu.
Nah, dibagi di ini kayak dipisah gitu ya. Ah, dibagikan gitu. Ini diurutin alfabet A sampai Z kayak gitu. Oke. Ini, nah, coba aku copy deh. Nah, nih. Jadi ini participants pakai S, aku isi moderator. Ini aku input ya. Langsung aja deh. Langsung aku mulai. Oke. Last name tadi aku isi Denny. Kalau aku ini isi Denny, berarti kan nanti dia masuk ke well. Bener gak? Hmm. Nah, Ya, dia cek. If participant in participants. Bener gak? ya. Bener aja. Participants kan isinya kan cuma apa baru moderator. Mm-mm. Berarti true apa false? Kalau Eh, participant in participants. false. Partisipannya kan aku isi Denny. Ya. Dengan Ini kan false ya. participants, isinya baru moderator. Berarti benar apa salah? Kalau di moderator ya benar. Kalau selain itu false ya. Berarti kan ini false ya. Kan belum ada Denny. Iya. Denny belum ada di sini. Nah, berarti dia akan langsung ke sini. Participants append participant. Berarti nanti Jenny akan masuk ke participants. Gitu. Ya. Habis itu dia minta inputan lagi. Nah, oke. Ini aku masukin Bayu. Ya kan? Sama. Kita checking lagi. Nah, nanti Bayu di participants apa enggak? Untuk saat ini. Tadi kan udah kita bahas Jenny ya. Udah ada moderator sama Jenny. Berarti ini true apa false? If Bayu in participants. Hmm. Ada nggak Bayu di sini? Enggak. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti kita lari ke else. Kita append lagi. Ya, berarti nanti akan ada Bayu di sini. Oke. Sekarang kalau misalnya aku isi Jenny lagi, kira-kira gimana? Masuk ke moderator ya jadi true. Nah, jadi masuk ke participant sini ya. Jadi nanti akan tampil this participant has already been recorded. Oke, aku coba. Nah, oke. Nah, how to make it stop, Bayu? Nol. Nol. Oke. Nanti kalau nol berarti dia akan lari ke bawah. Short dipakai buat Eh, apa namanya tadi? Ya, misal itu alfabetnya. ngurutin ya, ngurutin Dia alfabet. ngurutin. Nah, urut. Moderator, Bayu, terus Denny. Gitu. Bingung nggak? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Oke. Ini buat checking. Apa? Buat looping satu persatu. Jadi kalau misal kita ngambil yang tadi, for participant, in participants, berarti nanti apa? Di apa? Moderator, Bayu, Denny. Gitu. Tergantung perintahnya nanti mau seperti apa. Ini buat line, masih ingat? Panjang. Mm-mm. Panjangnya item, baiknya item di list gitu. Jadi misalnya nih kalau results, ini aku land, nanti akan tampil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Akan tampil 7. Oke, ini nggak perlu aku coba. Ini kayaknya nggak perlu sih. Nggak perlu. Ini ada lagi namanya split. Split ini kita pakai buat convert ya. Jadi variabel biasa menjadi list. Gitu. Ini kan variabel biasa, ini kan berarti apa? Integer, Ah, string apa float? integer nggak? Huruf dia. Integer String, angka. string, string, Nah, string. string Ya. ya. String. Kalau kita udah kenain split, dia akan jadi list. Dia akan kepotong. Nah,
Seperti ini pemisah. Kalau pemisah kita spasi, ya udah kasih spasi. Kalau misalnya nanti datanya apa pakai koma, berarti dalam kurung ini kita kasih koma gitu. Pemisahnya apa? Kalau udah ketemu itu dipotong, potong, potong kayak gitu. Namanya split. Oke, ini nggak perlu aku. Oke deh. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada sih so far. Oke, kalau belum ada nanti sambil praktek ya. Ya langsung saya skin aja. Oke. Nah, Taskinnya mati. iya tadi nge-lag. Hmm, Ya, udah share screen belum ya? Belum ya? belum, belum, belum. Oke, training list. Oke, untuk soal pertama ini, nah, kalau checkbox berarti harusnya jawabannya lebih dari satu. Nah, I will give you a clue. Jawabannya ada empat. There are four correct answers. Ya, udah salah. Oke, nah, Oh, ini. oh udah diisi. Oke, oke. Yang paling atas tuh yang bener ya. List a people. Oke, next aja kalau gitu. Mm-mm.
Oke. Sip. Oke. User nicknames are often stored in a chief in random orders and are added as they are connected. Oh, Ini emang tadi udah ada apa kamu tambahin sendiri? Baris dua. oh, tambah sendiri tadi. Oh, ini coba diurutin ya, yang short ini. Cara ngurutin list gimana tadi? Nam- Pakai ngurutin tadi pakai apa? Nama variabelnya titik sort. Titik sort. Nama variabelnya. Variabelnya apa? Yang mau diurutin. Oh, user nggak sih? Users. Users titik sort. Oh, eh, ini masih dipakai nih. Emang di sini nambahnya users titik sortnya di sini bukan di ini kan Alah, itu udah bener users doang. Users pakai s because the variable use s. Mm-mm. Among users untuk menghitung banyaknya item di list. Tadi gimana caranya? kayak titik. Panjangnya list. No, 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 no. Nggak, ini variabelnya. Tiga ditambahin. Hmm, Hitung banyaknya item di list. apa tadi Tadi mau ngetik apa? Len. len ya. Ya. Len. Mm. Tunggu titik. Eh, users. Dalam kurung users. Mm-mm. Coba ditampilin. Hmm, Oke. Gampang? Oh, lumayan. Agak lupa aja. Hmm. Ya, fine. Ya, tapi search dulu. Pakai if ya. Hmm. Mm-mm. Dua searching ya.
Ini kan input data ya kan? Input Ya, data masuk ke searching. Kemudian searching kita update. Tulisannya jadi kecil. jadi kecil ya. Jadi sama aja. Nah, sekarang ketika kamu cek, ada nggak yang kamu input tadi di games? Kalau ada, nanti tampil request found in wishes. Kalau nggak ada, wish doesn't exist. Hmm. Oke, coba aja kalau udah. Nah, nggak tahu. Oh iya. Nah, oke, sip. Oke, bintang nanti aja ya kalau masih ada waktu. Aku izin stop share kalau gitu. Ya. Oke, nah, oke lanjut lagi. Lanjutan dari list tadi. Oke, nah, masih ingat kode ini nggak? Yang seperti ini. Ba- Apa itu? Dibagi atau? Yang tadi dua. Dulu kayaknya kita pernah bahas ini di pertemuan awal-awal. Kedua atau ketiga gitu. Hmm. Ketiga kalau nggak salah. Nah, ini itu dulu kita pakai buat nampilin beberapa karakter. Ya, misal kita ada walking. Terus kita pengen nampilin kata king-nya aja. Kan bisa pakai ini. Oh iya, ngambil Nah, dari kedua. sama. Di line apa? Di line. Di list juga sama. Kita bisa pakai ini. Ya. Jadi kita bikin slicing 0, 1, 2, 3, 4 ya. Tiap tiap apa sih namanya? Tiap potongan ya. Kita kasih nomor ini 0 sampai 2 berarti 0 sampai 2. Nah, berarti kita cuma nampilin max 1, 2, 3 sama 4 level gitu. Kalau kita nggak pakai kurung berarti kita tampilin semua. Nangkap nggak? Ini ya slice ya. Slice. Jadi kita nge-slice-nya di tiap ini ya, tiap potongan ini loh. Kalau tadi kan nggak kita apa? Kalau mau apa itu nampilin cuma satu item kita pakai posisinya 0, 1, 2, 3. Kalau cuma satu, kalau lebih dari satu kita pakainya slicing kayak tadi. Oke. Terus habis itu juga kita bisa ngasih join ya. Jadi kita nampilin semua semua user. Tiap kali kita ganti list kita kasih pemisah. Ini kita contoh pakai spasi. Ini contoh kita pakai
apa sih kayak kayak panah gitu. Nah, resultnya jadi seperti ini ya. Kita nampilin semua user pakai pemisah spasi. Ini pakai pemisah panah. Nangkep? Iya. Nah, kita pakai join nanti. Karakternya apa? Terus titik join nama listnya. Just like that. Lanjut lagi. Nah, ini kenapa error? Nggak ada kata ada kutip. Nah, jadi list itu dia harus satu tipe. Kalau string-string semua, integer-integer semua, float-float semua. Kayak gitu. Ini kalau mau dikasih kutip ya. Oke, lanjut. Kalau ini list, ya kan? Ini list, tapi aku tanya, listnya ini berupa string apa integer? Integer. Kenapa integer? Eh, ada tanda kutipnya tapi jadinya jadinya string ya. Nah, string ya. Oke. Eh, nah, ini kalau kita mau ubah satu-satu bisa di looping satu apa di looping one by one ya kita ubah tipe datanya itu juga bisa. Tapi ini terlalu ribet kalau menurut aku. Nah kita bisa pakai yang namanya map. Map ini function that can be applied to each element of the iterable object. Ya, jadi seperti ini ya kita iterasi map. Nah penerapannya buat apa sih? Ini buat ngubah data apa? Ngubah tipe data. Map int terus ini variabelnya. Contoh, gini. Ini kita punya list isinya berupa string. Ya. Terus nanti kita bikin list baru, score new, itu list map dari score. Kita pakai tipe data in. Nah, kalau ditampilin akan jadi seperti ini. Bingung Lagi nggak? lah. Bingung nggak? Iya. Eh, Jadi ini score new kita bikin list baru. Ya, kita bikin list baru. Pakai mapping. Ya, mapping dari score. Jadi kita ubah jadi tipe data in semua. Nah, maka map. jadi seperti ini, ya, nggak pakai kutip. Oh. Bingung? Iya, mapnya itu. Eh, Mm-mm. Jadi map itu dia butuh dua parameter, satu list awal, yang kedua, list awal iya. Terus yang pertama tipe datanya, kita mau ubah jadi tipe data apa aja, int ya. Kita mau ubah jadi integer, ya kan? Ini kan saya semua, gitu. Nangkep? lumayan. Kita gak apa sambil jalan. Oke. Nah ini score 0 100. Print score, ya. Nah, ini kalau kita mau ngubah isi. Awalnya kan ini skornya 34 ya, yang awal ya. Kita ubah skor 0 berarti kan sini. Lagi les. Ini jadi 100. Yang ini gampang lah ya. Harusnya. Kalau mau ngubah ini berarti skor berapa? Hmm, Cek. skor 2. Nah, oke. Sip. Terus ini, berikutnya ini tuple. Dari tadi kita bahas list, ini kita masuk ke tuple. Tuple itu sebenarnya sama kayak list, cuma dia itu paten. Sekali kamu bikin, udah angkanya nggak bisa digunakan ganti. Ya, kalau list masih kita bisa gonta ganti, bisa kita urutin. Nah, ini tuple dia paten. Bedanya cukup di kurungnya. Kalau kita tadi kurungnya pakai kurung siku di list, ini di tuple kita pakai kurung bulat. Ya, seperti ini. Gitu. Nah, kalau kita paksa ganti, pasti jadi error. Ya. Nah, ini kan berarti tuple ya. Kita pakai kurung bulat. Ini tuple, ya kan? Kalau misalnya tadi kurungnya siku ya. Ini. Ya. Nah, tuple kita kurungnya pakai kurung bulat. Nah, kalau mau diganti nggak bisa. Kalau diganti nggak bisa. Pasti dia error. Gitu, bedanya di situ. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? eh Coba dulu, langsung aja coba ya. Ya, yuk, saskin aja.
Just go back. Mm-mm. Back aja. Nah, oke. Yang dicentang ada tiga. Oh, iya. Ini aku bantuin deh. Yang pertama join, yang kedua map. Ke titik nggak ya? Kayak, Nah, join kayak gitu. Gak usah titik. nggak Just usah. join. Mm-mm. Yang pertama itu input apa print? Yang pertama input. Mm-mm. Input apa ya? Ente aja. Input dulu berupa string biasa. Terus nanti dibikin map. Mm. Max, Hmm. langsung aja gak Bapak Max? Max, pakai S. Mm-mm. Nah, sama dengan list. Listnya jangan lupa sama dengan list. Nah, dalam kurung. Nah, Oh, nanti kita pakai apa? Map ya. iya. Di dalam, bukan mapnya di dalam sini. Sorry. Ini hapus. Mapnya taruh dalam. Oh, Nah, map tadi butuh dua parameter. Kasih kurung. Bukan. Ini, hmm. tadi contohnya seperti ini. Kau kirimin. Nanti ini aku contoh ya. Ini aku contoh. Terus nanti untuk eh, convert jadi apa sih namanya? Integer kita pakai mana tadi ya? Tipe data split mana sih tadi ya? Nah ini.
Ini contoh. Nah, berarti ini nanti kamu taruh dalam skor ini berarti kalau dipunyamu marks. Hmm. Resultnya juga berarti marks. Jadi list, map, int, marks. Splitnya mana? Oh. Mm-mm. Kasih kurung. Pemisahnya apa? Nah, sip. Hmm. Ini tampil tapi diurutin. Sort pakainya. Nah, pakai sort. Oh. Lupa cara makanya. Mm-mm. Titik sort. Diurutin nggak sih itu? Kayaknya enggak deh. Hmm. Enggak diurutin. Jadi cuma kamu tampilin aja dulu. Langsung di print gitu ya. Heeh. Kasih kata-kata set analysis. Enggak gitu ya. Nggak usah. Nah, coba di run dulu sampai sampai sini benar apa enggak? Benar ya. Hmm. Untuk yang bawahnya, aku bantuin aja deh. Tapi variabelnya ngikutin itu ya, ngikutin punyamu ya. Oh iya. Oh, marks sama, sama pakai marks. Ya berarti nggak ada perbedaan. Ya Allah, banyak banget. Mana, Nantilah. mana nggak gatel tenggorokannya kayak gitu tuh. Ya. Kurang, aduh. Dia pakai alif apa if lagi ya? Apa? Ini Elif? kayak alif kan? Hmm, enggak. Emang if dia if tapi Emang if. urutnya di sini di urutan for. Nah, mundur dia. Oh.
Ini coba diikutin bikin devnya. Kenapa dihapus? Hah? Ini buat patokan kamu. Jadi kamu bikin function def print students. Oh, Magernya doang. Nah, kayak gitu. Nah, ini udah ada nih. Print students, my students. My students. Berarti ini butuh parameter satu. gitu ya. Mm-mm. Samain aja. My students gitu. Ya, udah sama ya. Bukan di dalam kurung ya. Di dalam kurung. Oh, eh, Nah, oke. Kalau function di paling pojok dikasih apa? oh iya, titik. Di devnya, di devnya. Oh, di daftar. Ah, lupa. Nah, oke. Dah. Sekarang coba kamu urutin my students ini secara alfabet. Diurutin. Kayak sort ya. Mm-mm. Tapi ini dia nggak FQ. urut ya. Iya, Dari awal dia nggak urut. A, K, iya. L, F, Q. Oh, berarti kita urutinnya nanti aja. Hapus saja dulu deh. Hapus saja dulu. Nanti aja. Nah, nampil ini bisa di dalam function. Di print aja nggak sih? Mm-mm. Iya, tapi di dalam function. Di sini. Oke. Dari kelas listnya dulu aja deh. Maju, maju, jorok. Kelas list. Nah, oke. Untuk loopingnya, aku bantu dikit deh. Nih, untuk loopingnya.
Ini di belakang kan? Maju, maju, maju. 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 For students. Bener sih for students. Kenapa dikasih print students? Oh iya, betul betul ya. Heeh. Jadi dua. Nah, oke. Coba kita lihat gambarnya. Nah, Ada input. setelah kita tampilin, kita disuruh ngisi data. Ya, coba isi data di sini. Kasih variabel ya buat nyimpen. Sama tapi sama data sini. Hmm, gak apa-apa, gak apa-apa. Sama gak apa-apa. Karena ini kan dia di dalam function. Jadi gak kebaca. Oke. Enter the last name of the students. Oke. Habis itu nambah item masih inget gak? Nambah item Eh, di list. eh, lupa fungsinya. Eh, Append. Tadi append. Masih inget cara pakainya? append. Hmm, cara pakainya inget gak? Enggak kayaknya. Nih, ya. Oh, append. Kamu tambahin di bawahnya baris 10. Nah, sebelum kamu tampilin, sebelum kamu tampilin, a new sorted list should be printed. Jadi sebelum kamu tampilin, kamu urutin dulu, Bayu. Ini sort tadi ya. Mm-mm. Sebelum kamu print, kamu urutin dulu. Iya. Nah, kayak coba Enggak usah ya. Langsung aja nih. nggak usah. Apa Append. ini? Oh, itu kenapa maju? 3 sampai 6 mundur satu langkah. 3 sampai 6. Kayak sip. Oke. Dah, sampai sini aja baik ya. Aku izin stop share. Oke, thank you Mbak ya buat hari ini. Eh BTW aku sorry banget ya, kita reschedule sampai 2 kali ya, karena emang aku ada peluk ya. Jadi maaf Iya. banget. Oke, kita ketemu lagi next week sama ya, Jumat jam 7 malam. Siap Bayu? Kak. Oke, Jumat. kalau kita aku pamit. Terima kasih Bayu. Sampai jumpa next week. Bye-bye Bayu. Iya, Kak.